Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Anak-anak, alhamdulillah kita pada hari ini dapat mengumpulkan walaupun melalui video ataupun media-media yang lainnya. Sebelum kita memasuki materi pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya Bapak ingatkan, mari kita menjaga kesehatan kita karena kita masih berada pada pandemi COVID atau virus corona yang sedang melanda dunia. Jadi ikuti aturan protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah, menjaga jarak, senantiasa memakai masker kalau kita melakukan perjalanan ataupun berkumpul dengan kawan-kawan menggunakan masker ya. Lalu kita senantiasa mencuci tangan, menjaga kesehatan badan kita, meningkatkan imun kita, terutama meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak sekalian yang kami banggakan, materi kita pada hari ini kita akan membicarakan tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Al-Qur'an. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang masalah meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran, alangkah baiknya kita yang pertama mengetahui pengertian, apa itu pengertian meyakini atau mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Mengimani atau iman kepada kitab-kitab Allah artinya yakin. Jadi arti iman itu yakin atau percaya. Iman kepada Allah artinya kita meyakini adanya Allah. Iman kepada malaikat artinya kita meyakini adanya malaikat. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya kita meyakini adanya kitab-kitab Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada manusia agar manusia itu selamat, agar manusia itu mempunyai pedoman dalam kehidupan. Kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Bahasanya bahasa Ibrani. Ini diturunkan pada abad ke-12 sebelum Masehi. Yang kedua, kitab Zabur diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam yang menggunakan bahasa Kibti. Jadi bahasanya bahasa Kibti, yang mana Nabi Daud alaihissalam menyampaikan kepada umatnya. Dan yang ketiga, Injil. Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dengan menggunakan bahasa Suryani. Dan yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, perlu kita juga ketahui, di samping kita mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yang lebih esensial lagi, yang lebih mendalam lagi, kita harus punya pengetahuan mengenai pengertian iman kepada Al-Quran. Nah, kita di samping mempercayai terhadap kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, kita juga harus yakin bahwa sebagai Nabi penutup Nabi kita Muhammad SAW menerima Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab
asal katanya qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Kalau kita kembangkan lagi pengertian Al-Quran, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril untuk disampaikan kepada umat manusia agar umat manusia itu selamat baik dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Bagaimana caranya agar kita dapat mencintai Al-Quran? Maka yang pertama kita dituntut senantiasa mempelajari Al-Quran dengan cara membacanya. Dengan membaca Al-Quran akan timbul rasa kecintaan kita. Lalu yang kedua, kita di samping mencintai dengan cara membaca, kita menghafalnya bila perlu. Hafal sedikit demi sedikit ayat-ayat pendek. Setelah ayat-ayat pendek sudah kita hafal, kita hafal lagi ayat-ayat panjang. Lalu pahami isi yang terkandung di dalam Al-Quran itu. Ini perwujudan tanda cinta kita terhadap Al-Quran. Setelah kita pahami, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang terakhir, kita dituntut juga untuk mendakwakan daripada Al-Quran yang kita baca. Lalu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sekalian, mengingat waktu atau keterbatasan pertemuan kita ini melalui video ini agak singkat, jadi simpulkan saja ya. Yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah artinya meyakini adanya kitab-kitab Allah yang telah diturunkan oleh Allah kepada para rasul untuk disampaikan kepada umatnya agar umatnya selamat di dunia dan akhirat. Itu juga agar kita mencintai Al-Quran, maka kita dituntut untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran. Setelah kita baca, kita hafalkan, kita pahami, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, ini untuk menambah wawasan kalian pelajari juga, ya mengenai kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Di antara kitab Taurat itu apa isi yang terkandung di dalamnya, kalian cari ya. Isi yang terkandung di dalam kitab Zabur, isi yang terkandung di dalam kitab Injil, dan isi yang terkandung di dalam kitab Al-Quran itu. Ini sebagai tugas kalian. Mungkin ini saja yang Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Sekali lagi, semoga semua diberikan oleh Allah kesehatan, ya, jaga kesehatan badan kita, tingkatkan iman kita. InsyaAllah kita akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Nah, saja pertemuan kita ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum